Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber, Putra Pakuan Belajar, bersama saya Nugroho Awal Santoso, guru mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, atau biasa disebut SIMDIK. Oke, di video kali ini, sebelum mulai materi, silahkan yang belum subscribe channel Putra Pakuan di subscribe dulu aja, dan bisa klik loncengnya supaya dapat notif video terbaru dari kami. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai bitrate. Ya, bitrate. Apa itu bitrate? Ya, nanti akan kita bahas karena bitrate ini sangat mempengaruhi kualitas video, gitu ya. Jadi, bagus atau tidaknya video nanti tergantung pengaturan kita saat render. Ya, selain dari pengambilan di awal ya, selain pengambilan footage atau kualitas perekam, itu juga tergantung dari mana kita mengatur ini gitu. Jadi percuma kalau kamera udah bagus, teknik pengambilan gambar udah bagus, pas diedit, pas dirender ternyata pengaturan bitrate-nya kecil, salah gitu ya. Nah, itu akan memperburuk hasil videonya. Walaupun hasil awalnya bagus gitu. Misalkan kameranya udah 4K, 60 fps gitu. Tapi karena pengaturan bitrate-nya salah, ya hasilnya jadi jelek, itu hasil buruk gitu. Makanya ini penting banget untuk kita ketahui. Nah, apa itu bitrate? Tapi sebelum ke bitrate, kita ke bit dulu deh ya. Bit. Ya. Bit itu adalah unit terkecil dari semua data di dalam komputer. Jadi kalau kita masuk lebih jauh ke dalam suatu data atau suatu file di komputer, itu isinya cuma deretan angka aja, susunan angka aja. Dan angkanya cuma ada dua, 1 dan 0. Gitu ya. Jadi misalkan ada gambar, kalau kita masuk ke dalam jauh banget, itu cuma susunan angka 11100100110 dan tiap file itu urutannya berbeda-beda kayak gitu ya. Nah, itu bit ya, unit terkecil dari semua data di dalam komputer, yang dimana bit ini diproses sama komputer tentunya supaya bisa kita lihat, bisa kita dengar dalam bentuk gambar, video, suara maupun teks itu ya. Walaupun kita lihat seolah instan ya, nggak ada proses, padahal komputer itu bekerja seperti itu gitu. Yang merekonstruksi kembali gitu ya, merekonstruksi susunan-susunan bit tadi supaya bisa tampil di media output. Kayak gitu, seperti speaker atau layar monitor atau proyektor kayak gitu. Nah, cuma saking cepatnya kita nggak bisa lihat kayak gitu. Nah, itu tadi bit ya. Apa? Unit terkecil dari semua data di dalam komputer. Lalu apa itu bitrate? Nah, bitrate itu banyaknya bit yang diproses setiap detik oleh sebuah file video ketika video itu diputar. Dan satuannya ini biasa kita lihat kbps atau mbps ya, kilobyte per second atau megabyte per second itu ya. Dan bitrate ini sangat mempengaruhi kualitas video dan ukuran file videonya. Jadi semakin kecil ukuran bitrate atau nilai bitrate itu sendiri, maka semakin buruk kualitas video, tapi ukuran filenya semakin kecil. Sebaliknya, kalau bitrate-nya ini tinggi, kita atur tinggi angkanya, maka kualitas videonya akan semakin baik, tapi ukuran videonya semakin besar. Kayak gitu. Misal kita render dengan kita produksi video misalkan 1 detik kayak gitu ya, atau 1 menit. Kalau kita atur ke bitrate yang rendah, misalkan, file videonya kecil, misalkan cuman 12 megabyte. Tapi kualitas videonya itu sangat buruk gitu. Tapi kalau kita atur sebagaimana mestinya, kualitas videonya baik, tapi memang ukuran videonya, filenya jadi lebih besar, ratusan MB, bahkan ada yang sampai bergiga-giga gitu, walaupun hanya hitungan menit saja. Itu ya, itu tergantung dari pengaturan bitrate-nya. Nah, maaf. Untuk bitrate sendiri gitu ya, itu udah ada rekomendasinya gitu ya. Kalau resolusi sekian, FPS sekian, maka bitrate-nya harus berapa sih kayak gitu. Nah, ini ada dari Google, akan saya tampilkan ya. Nah, ini ya. Ini adalah rekomendasi dari Google ya mengenai pengaturan bitrate. Itu ada di atas, tabel atas itu adalah rekomendasi untuk pembuatan video dengan kualitas standar frame rate, standar ya. Kemudian di bawahnya itu yang HD atau High Dynamic Range gitu. Jadi kalau yang standar-standar aja
kualitas videonya itu pakai yang atas, kalau mau yang high dynamic atau yang HD itu pakai yang bawah. Nah, itu tinggal kalian baca tuh tabelnya gitu ya. Di situ ada tipenya, kemudian ada video bitrate dan FPS-nya sama nilai-nilainya gitu ya. Cara bacanya gimana? Misal gitu ya, kita ingin memproduksi video ukuran 1080p. Kita misalkan pakai standar dynamic ya, yang SDR tuh. Terus frame rate-nya berapa? Misalkan kamera kita sudah mampu menangkap dengan frame rate 60 dan kita akan render ke angka 60 juga. Nah, kita bisa pakai berapa berarti pengaturan bitrate-nya di situ? 12 Mbps gitu untuk resolusi 1080p. Atau ke HD-nya misalkan mau yang HD gitu ya, kameranya udah kamera tempat buat kita ngerekam itu udah HD nih, udah support gitu kan, udah bagus. Nah, dengan pengaturan resolusi 1080p dan FPS-nya misalkan 60 mau diturunin ke 50 misalkan. Nah, berarti kita pakai bitrate itu 15 Mbps. Kayak gitu ya. Itu ya, ini bisa kalian download atau buka di situs Google-nya di support.google.com atau kalian screenshot aja di sini, nggak masalah lah buat panduan gitu ya. Ini yang direkomendasikan oleh Google. Lalu boleh nggak sih kita atur lebih tinggi? Itu tadi ya, bisa aja, cuma filenya lebih besar gitu angkanya ya. Dan tidak semua device itu bisa memproses video dengan bitrate yang tinggi, kasihan gitu ya. Jadi percuma gitu kalau kita mau ngatur tinggi-tinggi juga dengan rekomendasi dari Google ini itu udah cukup gitu, udah cukup. Jadi mau ditinggiin pun nggak begitu kelihatan bedanya gitu ya. Bahkan bisa jadi nggak ada perbedaannya gitu dari tampilannya, bahkan malah memberi beban lebih ke si komputer gitu atau ke device atau smartphone atau gawai yang dipakai buat muter videonya. Otomatis apa hasilnya kalau ketinggian? Nge-lag gitu ya, patah-patah videonya, padahal hasil videonya bagus kayak gitu. Tapi kalau diatur lebih rendah dari rekomendasi ini ya jadi renyak gitu ya. Contohnya kayak gimana? Kayak gini nih ya kalau kita ngatur nih. Nah ya, jadi misalkan contohnya di sini adalah 720 pixel dengan frame rate sekitaran 25 atau 30 fps ke bawah. Kan rekomendasinya itu kalau yang 30 fps itu kan kalau 720 pixel itu 5 Mbps kan. Nah, lihat 5 Mbps itu udah bagus. Kalau 1 Mbps atau lebih bawah dari 5, lebih rendah dari 5 itu renyek kayak gitu, atau bisa kita bilang burik gitu kan. Nah, kalau lebih tinggi, nah kayak gitu. Lihat 5 sama 10 kan nggak ada bedanya. Jadi ya udah, kita pakai rekomendasi aja gitu ya. Pakai angka yang sudah direkomendasikan gitu. Kalau pakai angka lebih tinggi ya itu akan memberi beban yang lebih berat lagi ke komputer kayak gitu. Jadi ya udah cukup di 5 untuk 720 pixel untuk 25 fps. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana sih dan ada di mana sih pengaturannya? Nah, ini sebenarnya untuk pengaturan bitrate ini tidak hanya ini kan saya di KineMaster ya, karena yang saya ajarkan untuk SIMDIC ini KineMaster untuk produksi videonya, aplikasi yang digunakannya. Nah, bagi yang pakai Filmora Go, saya nggak tahu di Filmora Go ada nggak ya? Misalkan pakai Power Director gitu ya. Di Power Director itu kan ada juga pengaturannya bitrate-nya ya. Nah, itu bisa kalian setting dengan tabel tadi, sama aja. Atau kalian mau pakai Premiere gitu kan, itu bisa aja, sama aja gitu ya. Di Premiere kalian tinggal tentuin angka CBR atau VBR-nya berapa kayak gitu ya. Itu kalau yang di Premiere ya. Itu kalau di Premiere. Kalau di aplikasi mobile ya udah nanti langsung lebih simpel ya, dia pakai CBR aja, dia konstan gitu ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan nih. Ini saya anggap saya sedang edit video lah ya. Kemudian pengen saya render gitu ya. Misal ke angka 720 deh. Kita klik share dulu. Sekali lagi ini bisa diterapkan di aplikasi yang lain ya, yang bisa mengatur bitrate-nya. Nah, di sini misalkan resolusinya tadi kan ini 1080 ya. Boleh lah nanti di 1080 nih. Saya akan buat di 1080p gitu kan. Terus
FPS-nya kita mau set ke 30 aja deh, atau misalkan 25 gitu kan, nggak masalah lah, atau 24 gitu ya, silahkan. Misalkan di 24 deh, di 24 dengan pengaturan Full HD atau 1080p. Nah, kita lihat table. Nah, di table itu berapa tuh direkomendasiinnya sama Google. Di situ adalah 1080p, berarti 8 Mbps karena kita menggunakan frame rate yang 24 kayak gitu ya. Nah, ini kita set ke ini udah 8 ya. Nah, 8. Kalau mau lebih dikit nggak apa-apa, yang penting jangan kurang, itu aja ya. Jadi lebih dikit nggak masalah lah, tapi kalau kurang itu jangan rata kanan seperti ini akan memperberat proses si komputer gitu ya. Jadi set aja ke angka yang direkomendasikan, 8. Lebih dikit nggak masalah, kurang jangan guys ya, seginilah gitu ya. Udah deh, tinggal export tab itu ya. Atau misalkan mau pakai 720p dengan frame rate-nya misalkan 60, karena ini emang kamera tadi, video yang tadi itu udah support ke 60 fps, 50 fps deng, 50 ya, misalkan 50. Nah, berarti di situ berapa tuh masuknya? 720p dengan HD misalkan ya, saya pengen pengaturannya HD. Berarti lihat tabel yang bawah, yang high dynamic ya. Itu 720, berarti settingannya 9,5 Mbps karena frame rate-nya kita menggunakan frame rate 50. Nah, kita atur ke 9,5. Nah, lebih dikit nggak masalah. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu untuk mengatur bitrate. Ya, jadi jangan sampai salah karena ini akan mempengaruhi kualitas video kita. Dan ingat tadi, bitrate itu mempengaruhi kualitas video dan besaran file videonya. Ya, jadi kalau semakin kecil bitrate-nya, berarti kualitas video semakin menurun. Dan size dari video tersebut, size filenya itu semakin kecil. Tapi kalau bitrate-nya besar, berarti ukuran videonya besar, filenya ya, ukuran file videonya besar, tapi kualitasnya juga bagus. Dan kita bisa lihat tabel panduan dari Google ini, kayak gitu untuk renderingnya. Oke, ya, sampai sini aja videonya, pembahasan tentang bitrate. Ya, sampai ketemu di puber berikutnya. Oh ya, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, klik lonceng biar dapat notif video terbaru dari kami. Kemudian like kalau suka video ini, share dan komen juga. Sampai ketemu di puber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.